Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Januari 2024. Kembali di pagi yang cerah ini saudara, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ditolak, tetap melayani di dalam Dia. Baca liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 12, dan dilanjutkan dengan ayat 19, serta dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 27, serta Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kemana saja Yesus pergi saudara, pasti kerumunan orang mendatangi dia sehingga makan pun mereka tidak dapat. Markus 3 ayat 20. Apakah Yesus merasa terganggu dalam kerumunan orang banyak tersebut? Walau Yesus dan muridnya tak sempat makan saudara, namun Yesus penuh sukacita dan menyambut mereka dengan penuh kasih. Mereka mengharapkan ajaran dan kesembuhan dari Tuhan. Orang banyak telah mendengar kebolehan Kristus dalam banyak hal. Kemana saja beliau pergi, di situ pula orang-orang berkumpul. Begitu banyaknya orang sampai Yesus Kristus Tuhan kita dan para muridnya tak sempat makan. Mengapa? Karena mereka melayani mereka semua saudara. Begitu orang berdatangan mereka tak dapat tinggal diam. Bisa dibayangkan, orang-orang sakit berdatangan tak henti-hentinya. Orang-orang kerasukan setan juga datang untuk dipulihkan. Nah, saudaraku, apakah dalam pelayanan kita sering merasa terganggu dikala ada yang selalu datang ataupun menelpon kita saudara di malam hari untuk konseling? Adakah kita menyambut mereka dengan sukacita? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Markus 3 ayat 21. Kaum keluarga saudara, kata kaum keluarga pada ayat ini dalam terjemahan bahasa Yunani yang harafiahnya dapat diartikan yang dengan dia. Jadi kerabat kaum keluarga ini yang berarti yang dengan dia menunjukkan pada keluarga inti, meliputi ayah, ibu, dan saudara-saudari. Ayat ini memperjelas perihal dengan ibu dan saudara-saudara. Nah, kenapa ibu dan saudara-saudaranya Yesus datang hendak mengambil dia di saat sedang dalam kerumunan orang banyak yang hendak mendengar pengajarannya? Dan kenapa pula Yesus dikatakan tidak waras? Saudaraku, di saat-saat kita sedih, pastilah kita mengharapkan orang-orang yang dekat dengan kita dapat menghibur. Kita butuh perhatian dari orang-orang sekitar kita. Namun, pada saat perhatian itu tidak kita temukan, otomatis kita kecewa saudara, kecewa berat. Dan yang paling menyedihkan lagi, orang yang dekat dengan kita, bahkan yang termasuk keluarga kita, memburuk-burukan kita di hadapan orang banyak. Singkatnya saudara, kita sangka teman padahal lawan. Inilah yang dialami Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus hendak ditarik dari sana karena pikiran keluarga Yesus ini tidak waras lagi. Kita perlu perdalamkan kata-kata yang terdapat di dalam Injil hari ini.
agar kita tidak gagal paham, saudara. Pertama, kata mengambil dan tidak waras. Mereka datang hendak mengambil dia. Mengambil di sini, saudara, berarti mereka memegang erat tangan Yesus agar dapat mengikuti mereka. Mereka yang adalah kaum keluarga tak mau Yesus disakiti karena ucapan-ucapannya yang luar kebiasaan itu. Apa yang diucapkan, diajarkan Yesus adalah di luar kemampuan manusia biasa. Jadi mereka menyampaikan bahwa itu tidak waras. Karena ucapan yang di luar kemampuan manusia biasa. Berarti di sini, saudara, tidak waras ini bukan berarti kata orang gila. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus itu, ucapan yang punya kuasa itu di luar kemampuan manusia. Sakit hatikah Yesus? Kecewa? Mungkin. Ini mungkin dalam pelayanan kita tidak didukung oleh keluarga. Boleh jadi mereka menuduh-nuduh kita yang bukan-bukan. Seperti tuduhan atas diri Yesus. Kita dipermalukan sendiri oleh orang-orang terdekat kita. Bisa saja itu dari pasangan kita, suami kita, istri kita, ataupun anak-anak kita. Sakit hatikah kita, saudara? Kecewa, putus asa, dan kita menjauhi dari pelayanan karena menanggung malu. Ingat saudaraku yang terkasih, Yesus sendiri terlebih dahulu diburuk-burukan orang. Terlebih itu datang dari kalangan keluarganya sendiri, saudara. Namun saudaraku yang terkasih, kita lihat Yesus tetap bertahan. Tetap bertahan untuk melakukan hal yang baik. Karena Yesus tahu bahwa hal itu adalah kehendak Bapanya. Kalau saat kita dianggap tidak waras, kita ditolak di dalam pelayanan, saudara, dan dibenci orang-orang yang dahulu mengasihi kita, karena kita mau taat kepada Tuhan, tak perlu kita kecewa, saudara. Kita tak perlu sakit hati, kecewa karena ditolak dan dibenci. Yesus pernah dianggap tidak waras oleh orang-orang. Yesus dikatakan kerasukan Beelzebul. Yesus dibenci oleh mereka yang tidak suka melihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan kuasa iblis dikalahkan. Coba kita bayangkan apa yang harus dialami Maria, Yakobus, Yudas, dan Simon yang adalah saudara-saudara Yesus. Yang dapat kita lihat di Markus 6 ayat 3. Mendengar Yesus dikatakan tidak waras ini, saudara. Mereka berusaha mengambil dia, tetapi Yesus tetap giat memberitakan Injil. Yesus tetap bersemangat, saudara. Saat kita melakukan kehendak Allah, artinya, saudara, kita siap mendapat penolakan-penolakan, termasuk penolakan dari orang tua kita, saudara kandung kita, maupun pasangan kita. Kita harus siap dikatakan tidak waras dan dijauhi oleh mereka yang sebetulnya kita kasihi. Kita tidak perlu membenci orang-orang yang menolak kita ini, saudara, karena mereka tidak suka kita mengikuti Yesus. Kita tidak perlu juga menolak mereka. Tapi saudara, kasihilah mereka, doakan mereka, dan tolong saat mereka mengalami kesulitan hidup. Ulurkan tangan kita kepada mereka yang membutuhkan.
Tidak apa kita dianggap tidak waras karena mengikut Yesus. Karena Yesus pernah merasakannya juga, saudara. Perenungan pagi ini mau menyampaikan kepada kita sekalian yang telah dipilih untuk menjadi utusan Yesus. Mintalah hikmat dari Dia yang mengutus kita, saudara. Agar apa yang kita ucapkan dalam perutusan ini sungguh-sungguh berasal dari Dia, bukan dari keakuan diri kita sendiri. Jika yang berasal dari Dia, saudaraku, maka sukacita damai sejahtera yang akan diterima oleh pendengar. Kita menghindari yang datang dari luar, dari diri kita, keakuan kita ini, saudara, karena akan membawa pertentangan dan permusuhan. Jadi saya ulang dan ingatkan, mintalah hikmat dari Dia, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengutus kita, sehingga apa yang kita sampaikan kepada mereka itu bukan dari diri kita, tetapi dari Dia. Ingatlah pula, saudaraku yang terkasih, bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan akan tidak diterima oleh mereka. Bahkan orang-orang terdekat kita sekalipun, mereka akan justru menyakiti kita dengan kata-katanya, saudara. Tetaplah kita dalam pelayanan kasih. Tetap dalam misi yang telah dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi kecewa, putus asa, saudara, dan melepaskan pelayanan kita. Maka mari tetap setia pada perbuatan baik. Meskipun tantangan datang dari orang terdekat kita, saudara, janganlah kita lemah, kecewa, dan putus asa atas penolakan-penolakan mereka. Dalam kasih Kristus yang telah mengutus kita selalu dalam penyertaan dan perlindungannya, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.